Elicit itu nggak bisa dipungkirin ya, dia itu manhwa action komedi yang bikin nagih buat sekarang ini. Siapa yang nggak suka lihat dinamika kocak antara Jiwo si anak baik dan Kaiden si kucing oren yang gembrot. Tapi jujur deh, setelah baca sampai ratusan chapter ke belakang, pada ngerasa nggak sih? Yep, kita harus ngomongin gajah di dalam ruangan. Power scaling di Elicit itu sebenarnya berantakan banget. Kreatornya, Son Jae-ho, yang juga nulis manual legendaris Noblesse, kayaknya sengaja ngorbanin logika sistem kekuatan demi satu hal, hype moment. Di video kali ini, kita bakal bongkar seberapa acak-acakannya skala kekuatan di dunia Elicit, dan kenapa absennya hierarki kekuatan yang jelas bikin manhwa ini makin kesini makin bikin garuk-garuk kepala. Mari kita mulai dari sang protagonis, Seo Jiwo. Di awal cerita, Jiwo ditekankan sebagai anak yang baru melek di dunia Awaken. Dia baru latihan intensif sekitar 1-2 tahun. Logikanya, musuh-musuh dia dari Akademi Dunia atau organisasi global kayak Frame, itu udah latihan dari Orok. Mereka punya fasilitas terbaik, mentor elit, dan genetik superior selama belasan tahun. Tapi, apa yang terjadi? Tiap Jiwo ketemu mereka, Jiwo cuma butuh 1-2 bulan latihan metode khusus dari Kaiden atau Karten. Terus tiba-tiba, boom, dia bisa nge-blitz dan numbangin jenius internasional. Alasannya, karena dia diajarin sama yang terkuat, atau dia punya core baru. Lama-lama kerasa kayak kartu instan yang dipakai penulis, tiap kali Jiwo butuh power buat up mendadak. Kalau gini, jadinya bukan jenius lagi, tapi udah masuk ke level ngerusak tataran hukum alam Elicit. Poin kedua yang nggak kalah berantakan adalah kondisi fisik Kaiden Brick. Di narasi awal, Kaiden diceritakan terluka parah, energinya bocor, dan dia terpaksa masuk ke tubuh kucing buat bertahan hidup. Oke, konsepnya menarik. Tapi sadar gak? Batas energi Kaiden pas lagi terluka, ini elastis banget. Level kekuatannya naik turun, tergantung kebutuhan plot cerita. Di satu momen, dia kelihatan kepayahan dan harus hati-hati biar core-nya nggak hancur. Tapi, pas Jiwo dalam bahaya besar, Kaiden tiba-tiba bisa berubah jadi manusia dan ngeluarin jurus petir skala benua, yang bahkan bisa bikin anggota World Top 10 itu mundur. Status terluka parahnya Kaiden ini seolah-olah cuma ada kalau ceritanya lagi nggak butuh dia buat pamer kekuatan. Nah, ini nih kritik terbesar dari para pembaca. Elicit punya konsep yang namanya World Top 10 Awakener. Tapi anehnya, manhwa ini sama sekali nggak punya hierarki yang jelas di antara mereka. Siapa nomor 1? Nomor 2? Nomor 5? Gak ada yang tahu kan? Penulis sengaja bikin peringkat mereka abu-abu. Efek sampingnya, kita sebagai penonton gak punya tolak ukur atau jangkar buat ngukur skala kekuatan. Saat Astra kalah atau saat Andre beraksi, kita gak bisa menakar seberapa kuat mereka dibanding anggota top 10 lainnya. Semuanya cuma dinilai berdasarkan dialog karakter figuran yang bilang, wah energinya gede banget, atau aura macam apa ini? Penilaian ini jadi bias. Ngelihat 3 poin tadi, kesimpulannya jelas. Kalau dianalisis pakai logika power scaling yang kaku kayak Dragon Ball atau Hunter x Hunter, power scaling Elicit itu emang berantakan. Tapi pertanyaannya, kenapa manhwa ini tetap laku keras dan kita tetap merinding pas baca? Jawabannya adalah eksekusi dan katarsis. Kreator Elicit itu pinter banget jual emosi. Mereka tahu kalau pembaca itu suka formula underdog yang diremehkan, lalu membalikan keadaan dengan epic. Ditambah lagi visualnya Zena yang super dinamis. Tiap kali Jiwo ngeluarin listriknya, kita langsung lupa sama semua plot hole dan logika yang rusak tadi. Kita itu disihir buat nikmatin hype-nya. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Apakah power scaling yang bebas dan tanpa angka ini bikin Elicit jadi seru karena nggak ketebak? Atau justru malah bikin ceritanya lama-lama ngebosenin karena Jiwo terlalu cepat kuat? Tulis opini kalian di kolom komentar ya.